Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Apa kabar jomblo? Ya Allah yubarik fikum jami'an ya. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Dan insya Allah setelah pulang dari sini, Allah mudahkan antum semuanya untuk mendapatkan jodoh yang soleh, yang mencintai kalian dengan tulus ya. Ini terima kasih kepada Proyu Media, seluruh timnya, kemudian Mas Ludik Abdullah, kemudian ya semua ya yang terkait dengan kegiatan hari ini. Sebenarnya kalau untuk acara di panggung yang kayak gini saya masih agak bingung ya, karena biasanya mungkin lebih ke kajian gitu ya. Ini juga kajian kitab ya Mas Ludik. Ya, baik. Bagus sekali tadi catatan dari Mas Udit tentang buku beliau. Ini buku ini dikhususkan terutama ya bagi mereka yang minder untuk nikah. Kalau udah cantik, udah cakep, tinggi, ya kan? Nggak kayak saya berarti ya. Tinggi, cakep gitu ya. Kemudian mempunyai latar belakang pendidikan, kemudian kehidupan orang tuanya bibit, bebek, bobot bagus, pede ya nikah, ya enggak? Tapi mungkin ada di antara kita yang diuji Allah Ta'ala dengan kekurangan. Dan itu bagus, dan itu tetap baik, takdirnya tetap baik, hanya saja kita diuji dengan kekurangan. Gimana sih kita menghadapi seperti itu? Enggak usah khawatir ya, karena laki-laki, kalau untuk akhwat ya, laki-laki itu nggak nikah sama kita itu sama cantiknya doang. Ya di awal ya cantiknya tentu yang milih mungkin. Tapi cantik itu kalau nggak asyik, ngebosenin, ya kan? Akhirnya ya apalah ujungnya, ada yang rumah tangganya nggak akur, berantakan, ya nggak bahagia. Begitu juga buat ikhwan yang masih jomblo, nggak usah khawatir juga. Kalau akhwat itu nggak akan lihat cowok tuh dari gantengnya, dari cara dia memperlakukan perempuan. Kalau dia udah baik banget, ya kan, dia sayang banget sama kita, mau dia miskin nggak masalah. Yang penting setia sayang sama kita, ya nggak akhwat. Terus kemudian dia bisa mendidik kita tuh dengan baik. Jadi mendidik dengan kelembutan, bukan main asal perintah, ya kan. Nah, bukan seperti itu. Insya Allah kalau masalah physically nggak ada masalah. Demikian juga saya ingin mengutip dalam kitab Al-Insaf Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ini ada sedikit kontradiktif antara hadis yang beliau bawakan ya, kemudian dengan di kitab itu yang beliau jelaskan, dengan sikap beliau dalam memilih seorang perempuan. Dalam Al-Insaf dikatakan oleh Imam Ahmad, kalau engkau menikahi seorang perempuan, tanyakan dulu dia cantik apa enggak. Yang pertama emang begitu. Kenapa? Karena kalau engkau nggak suka, kan engkau nggak suka dengan fisiknya. Jangan langsung pertama kali engkau tanyakan gimana agamanya. Setelah oke lah agamanya, nazar. Setelah nazar wajahnya jelek, engkau akan diduga meninggalkannya karena apanya? Engkau akan terfitnah dengan seperti itu. Maka itu dalam kitab Al-Insaf dikatakan oleh Imam Ahmad demikian. Tetapi Imam Ahmad juga sering menyebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tangkihul mar'ati li arba. Apa yang pertama? Lima liha. Kemudian yang kedua, wali hasabiha. Yang ketiga, wali jamaliha. Yang terakhir, wali diniha.
Yang disebut cantik dulu baru agamanya, seperti itu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika di umur 40 tahun, jadi beliau, para imam rata-rata menikah di umur 40 tahun. Imam Ahmad ini namanya sudah ganteng ya, beliau tampan, terus kemudian namanya imam, yang ngasih nawarin akhwat banyak dong ya. Kemudian didatangkan kepada beliau seorang mungkin bahasanya biodata, seorang wanita yang cantik, masya Allah. Kemudian oke lah, sudah setuju, sudah nazar, sudah oke, mau nikah, sudah khitbah, tapi sudah mendekati hari H. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Qadarullah masyafa'al. Imam Ahmad ini ketemu sama perempuan yang ngerti, ada berita tentang kakaknya, seorang wanita yang buta sebelah. Kemudian Imam Ahmad bertanya, di manakah di antara keduanya yang lebih berilmu, maksudnya lebih salihah? Dikatakan yang buta. Maka Imam Ahmad memilih yang buta. Yang buta sebelah. Dibatalin tuh pernikahan dengan yang cantik tadi. Jadi teman-teman ya, yang buta aja dipilih Imam Ahmad loh. Ganteng. Ini nggak ada, maaf, nggak ada yang buta kan? Kalau saya lihat sih masya Allah cantik-cantik semua. Jadi nggak usah khawatir untuk dapat seorang yang diidam-idamkan. Apa yang diidamkan akhwat? Ganteng? Enggak ya, yang diidamkan adalah yang soleh. Terus kemudian banyak di antara akhwat itu yang ragu ya, yang ragu untuk menikah. Maaf ya, udah lama banget gitu ya, 33. Beberapa akhwat itu udah tua, 35. Ada saya punya, karena saya kan punya biro jodoh kecil-kecilan gitu ya, 39 tahun belum nikah, terus nggak pede. Nah di bukunya Mas Udik ini ada nih, nggak apa-apa loh nawarin diri, nggak apa-apa gitu ya. Kadang kalau sudah mepet banget, nawarin diri juga nggak mau gitu kan. Malu nggak akhwat kalau nawarin diri? Malu. Ya, al-haya'u minal iman, nggak apa-apa. Malu sebagian dari iman. Akan tetapi ketika kita menemukan seorang yang soleh itu bukan banyak ilmunya aja loh akhwat, bukan yang labelnya doktor ya, LC, MA, enggak. Soleh itu adalah bagaimana dia berakhlak, beradab kepada sesamanya. Doktor ilmu agamanya bagus misalnya, tetapi ketika akhlak terhadap samanya nggak bagus, ya nggak soleh ya. Jadi kalau akhwat misalnya terpaksanya, yang saya lihat di bukunya Mas Udik, aku udah tua ya, terus kemudian ada perintah diizinkan untuk seseorang itu, bahkan ada dicontohkan di zaman Nabi, untuk dia menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh ya. Salah satunya adalah seorang muslimah yang tidak disebut namanya ya. Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ridu alaihi nafsaha. Ta'ridu itu dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaka bi hajatun, apakah engkau Rasulullah memiliki hajah kepadaku? Apakah engkau tertarik ya Rasulullah kepadaku? Begitu jawabannya, pertanyaan muslimah ini. Kemudian putri Anas ibnu Malik itu menghinanya ya. Ma'aqallah haya'aha itu betapa, jadi isim apa ya, jadi ta'jubiyah, jadi betapa ininya dia, betapa nggak malunya dia, sedikitnya rasa malunya. Kemudian dia mengatakan wasau'atah ya, betapa gitu loh, kayak gitu kan. Sekarang kalau ada yang mau menawarkan diri, kita suka mencela ya nggak? Di sosial media tuh gitu, sukanya mencela orang yang menawarkan diri. Kemudian putrinya Anas ibnu Malik ini kan ngomong kayak gitu, tetapi begitu bijaknya Anas ibnu Malik, apa katanya? Hiya khairun minki
wanita yang nawarin dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik daripada kamu. Tuh, anaknya sendiri digituin, ya kan? Kemudian dikatakan rogibat fi nafsihi, rogibat fi nafsi, dia menyerahkan, jadi menginginkan dirinya itu kepada Rasul. Rogibat, sangat ingin, fi nafsihi, rogibat fi nabi, dia menginginkan kepada Nabi, dia ingin untuk dinikah oleh Nabi, maksudnya rogibat di sini. Kemudian dikatakan fa'aradat alaihi nafsa, maka dia menyerahkan dirinya, dia menawarkan dirinya kepada Rasul. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya di zaman Nabi pun seorang yang menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keutamaan. Seandainya, ini seandainya loh. Tapi jangan gampang-gampang nawarin diri. Ada nih istrinya, maaf ya, guyon ya, sebatas nih, suaminya Dokter Hana tuh Masya Allah ya ganteng gitu. Terus ada yang nawarin ke suami saya, ya jangan gitu ya. Maksudnya ini sebagai contoh aja. Dalam artian, kalau engkau melihat seorang yang saleh, nggak apa-apa. Tetapi ada caranya, ada tekniknya. Sebagaimana teknik Umar radhiyallahu anhu kepada anaknya Hafsah. Ketika Hafsah menjadi janda, Hafsah ini Umar ini nawar-nawarin gitu. Nawarin pertama ke Abu Bakar. Abu Bakar diem. Kenapa Abu Bakar diem? Bukan nggak tertarik, tapi dia udah tahu Rasul itu tertarik kepada Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian dia datang ke Utsman. Utsman juga nggak mau nikah lagi saat itu gitu ya. Akhirnya Umar ini kecewa berat sama dua sahabatnya. Tapi kemudian datanglah siapa? Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Maka kalian boleh menawarkan diri bisa melalui bapak, atau boleh juga kalian melalui saya dan suami. Dokter Hana, tolong dong, saya tuh pengen dinikah sama Mas Udik misalnya, atau sama Fulan wa Alan. Bilang sama saya, boleh, tak bantu. Selama kalau saya misalnya mencarikan jodoh ya sekufu, ya kan. Jangan maaf-maaf yang di sini pendidikannya rendah banget, terus kemudian dari kampung banget ya, maaf. Ini hanya sebagai contoh. Satunya pendidikannya S3, ya nggak bisa gitu, atau yang ilmu agamanya tinggi banget. Setidaknya tidak terlalu timpang. Biasanya saya akan membantu seperti itu. Atau boleh juga sebagaimana tadi seorang muslimah yang menawarkan diri kepada Rasulullah, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Jangan sampai nawarin diri kepada yang udah beristri, istrinya marah, ngamuk sama kita. Nggak boleh ya. Ya tidak boleh. Kemudian, apa sih esensi pernikahan ya? Kenapa sih kok Nabi itu pengen banget nikah? Ya, nyuruh kita kok pengen banget. Nabi nyuruh kita untuk nikah. Jadi seringkali Nabi mengatakan tazawwaju fa inni makatsirun bikum yaumal qiyamah. Tazawwaju fa inni makatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, karena aku ingin apa? Ingin berbangga dengan banyaknya kalian semua di yaumul qiyamah. Karena nikah itu tujuannya untuk apa, teman? Untuk memperbanyak keturunan, ya. Jadi jangan kalau nikah belum siap. Banyak akhwat ini yang datang ke saya KB. Abis nikah ya nih Mas Udik, abis nikah langsung buru-buru KB. Kamu ngapain KB? Saya belum siap. Hah? Keluarga besar. Jadi mereka minta suntik KB, padahal barusan nikah. Lo kenapa? Karena saya belum siap punya anak. Berarti ada akidah yang salah, ada yang salah di sini. Justru pernikahan itu adalah apa? Dengan pernikahan itu akan datang banyak rezeki minallah dari banyak sisi. Tapi tetap berusaha. Bukan rezekinya dengan Bu gitu, beras habis, Pak, beras habis, bukan, tetapi dengan berusaha pasti akan datang rezeki minallah dari semua penjuru. Jadi di sini akhwat intinya adalah jangan taradud kalau mau nikah ya. Kalau nikah nikah aja, tetapi dipersiapkan betul-betul. Yang akhwat nikah, saya mungkin agak condong ke akhwat ya bapak-bapak, mohon maaf. Yang akhwat saya mungkin hanya sedikit memberikan bekal. Kalau mau nikah, jangan bermimpi kalau punya suami pengen disayang-sayang, dielus-elus, ya kan, dimanja-manja. Enggak, kalian bukan kucing. Kalian harus jadi muslimah multi talent kalau nikah.
Kalau suami nggak ada ya bisa tuh benerin air yang mati gitu. Kalian bisa setir mobil, bisa bawa motor, harus bisa semua. Jangan pernah berpikir suami kita tuh akan memanjakan kita, jangan. Harus dirubah konsepnya. Bahwasanya dalam pepatah Arab, lelaki adalah tiflun kabir. Apa tiflun kabir? Ada yang tahu? Bayi besar. Jadi mulai sekarang persiapkan memiliki bayi besar seorang suami, yaitu yang kita harus merendah kepadanya, yang kita harus tunduk dengan permintaannya. Kalau bayi kan gitu, nangis itu, pasti kita datang, ya kan? Dalam pepatah Arab demikian, seorang laki-laki adalah tiflun kabir. Jadi kita harus menyayanginya, harus tunduk kepada dia, merendah kepada dia. Jangan berpikir menjadi Cinderella, itu salah banget. Pernikahan nggak kayak gitu. Saya kalau jadi wasrah selalu mempersiapkan, kamu jangan takut nikah, tapi kamu harus siap untuk menikah. Tetapi pikirannya itu harus dirubah dengan benar. Jangan berharap nikah itu seneng-seneng doang. Memang nikah itu enak banget malah ya Mas Udik. Tetapi bukan berarti engkau nanti justru menjadi salah kaprah. Kalau yang akhwat, salah kaprah, karena banyak sekali akhwat itu bayangannya kalau masalah nikah itu, ya semuanya, iya amazing, pokoknya damai, bahagia, sejahtera, sentosa. Tidak begitu. Kadang suami kita marah, ya kan? Bangun kesiangan dikit marah, belum disiapin minum kadang marah, ya itu wajar. Karena laki-laki itu maunya kalau punya istri apa? Disiapin, ya enggak? Kalau perlu maem disuapin, mandi baju udah disiapin. Ya tidak semua seperti itu, tapi saya hanya memberi bekal laki-laki secara umum adalah seperti itu. Jadi jangan terlalu muluk. Kemudian dalam memilih laki-laki pula, kadangkala yang dipilih itu harus yang banyak akhwat. Kan saya kenalnya, misalnya saya deket sama, nggak usah disebut nama ustadznya, ustadz yang sangat terkenal di Jakarta, kan istri ketiganya itu sahabat saya. Ahmad itu ngerti kan, pada ngerti saya itu sahabatnya ustadz, istri ustadz itu. Terus pada gini, dokter pada deketin, mau sama ustadz itu. Salah ya, jangan berpikir bahwasanya kalau lihat ikhwan biasa dia nggak tertarik, ikhwan Jagastan nggak tertarik. Saya sering nawarin, ada ikhwan Jagastan orangnya masya Allah, sorry baik banget, nggak mau, maunya sama ustadz fulan. Salah loh ya. Seringkali, maaf, tidak ustadz itu banyak yang bagus masya Allah, cuman kadangkala namanya keilmuan tidak sebanding dengan perilaku terhadap istri di rumah. Yang kalian cari itu yang sayang sama kalian. Kelihatan dari mana? Ketika ta'aruf juga kelihatan. Jadi kalau ta'aruf jangan berdua aja, harus ada wasilah, ya kan, harus ada yang kenal-kenal. Jadi jangan ekspektasinya terlalu tinggi sama sosok dalam artian ustadz besar gitu. Banyak yang rela jadi keempat gitu, banyak pula yang akhirnya menyesal. Jadi menikahlah dengan niat yang betul. Jangan wah itu wah, jangan. Pernikahan bukan untuk wah-wahan. Menikahlah dengan laki-laki biasa aja, tapi dia tuh dari awal udah pengen nikahin kamu, dia bertanggung jawab. Ikhwan-ikhwan biasa itu kadang masya Allah, kadang betul-betul masya Allah. Belum tentu yang ilmunya tinggi bisa bersikap baik kepada istri. Nah ini aku nggak memberikan kekhawatiran buat akhwat ya, biar teman-teman ini siap untuk melihat dunia pernikahan itu seperti apa. Insya Allah dunia pernikahan itu asik ya, hanya saja akhwat harus tahu cara membuat rumah tangga itu jadi asik ya. Asik itu nggak cuma pakai terus akhwatnya. Jadi untuk ikhwan juga ekspektasinya, maaf untuk mas-mas, ekspektasinya jangan tinggi juga. Kalau ada akhwat bercadar pasti cantik gitu kan. Kalau lihat akhwat yang kerudungnya gede banget pasti solihah, enggak juga. Karena kesolihan enggak bisa dilihat dari pakaian. Yang disebut solihah itu ya dia bisa tawaduk sama suaminya begitu kan. Nanti bisa menyenangkan dia, diajak kemana aja asik. Ayo dek jalan-jalan ke toko, ke GOR UNY beli buku. Naik apa mas? Jalan kaki. Naik taksi dong, bukan gitu. Kalau akhwat yang solihah, kata suami saya, dek ayo jalan, nggak boleh tanya kemana bi, gitu. Ayo dek jalan, iya. Langsung ganti mandi, ganti baju, udah siap. Gitu aja, jadi nggak perlu banyak tanya. Istri solihah itu suaminya marah, diam.
Jangan sekali-kali kalau suami marah telah dibantah marah lagi, ngamuk nanti suaminya. Mau kamu secantik apa, setinggi apapun ilmumu, ya laki-laki itu di atasmu. Jadi kalau sama laki-laki, ya seperti itu tadi, tanazul, merendah, betul-betul merendah kalau sama suami. Mau suami kita tuh maaf ya, kita hafal Quran, suami nggak hafal. Kita hafal hadis, suami nggak. Kita udah berilmu kayak apa, suami kita baru hijrah. Ya kan? Kita kaya raya nih, suami kita miskin, tetap kita itu di bawah suami. Akan tetapi laki yang soleh juga akan mengerti kedudukan istri, mengerti posisi seorang istri, jadi dia tidak akan mendolimi kita. Maka yang paling diutamakan dalam hal ini sebenarnya tidak hanya ilmu, tetapi apa? Adab. Adab yang harus kita, adab dan akhlak itu yang harus kita kedepankan. Kalau kita semua, baik yang pria maupun yang muda, akhlaknya, adabnya sudah bagus, insya Allah dalam pernikahan itu nggak akan ada masalah. Karena apa? Yang laki-laki akan menghormati istri, yang istri juga mengerti besarnya kedudukan seorang suami. Hati-hati ya kalau mau nikah. Ini katanya Mas Udik suruh nyemangatin, ini kok nggak nyemangatin. Jadi kalau mau nikah nih ya, harus ngerti, habis nikah yang setelah Allah dan Rasulnya itu adalah suami. Ini yang kadang akhwat suka salah. Ada masalah sama suaminya curhat sama ibunya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya selalu melarang, mewanti-wanti jangan kayak gitu. Kalau ada masalah sama suami, ya udah kamu koreksi diri aja, kita koreksi. Memang suami salah, ya udah diem. Jangan langsung, ini kamu salah nih, hadisnya ini, bukunya ini, kata ustadz ini pula, nggak boleh. Jadi pelan-pelan. Kalau sama suami itu berdoa aja, ya Allah, cabutlah keburukanku, keburukan suamiku, gantilah dengan kebaikan dan keberkahan, terus pupuklah cinta kami, kasih sayang kami gitu. Nggak usah terlalu banyak ngomentarin seorang laki-laki. Ini bekal, mulutnya dijaga mulai sekarang. Jangan terlalu banyak komentar sama yang namanya laki-laki, namanya suami. Karena laki-laki itu seapapun beliau tetap adalah kita di bawahnya. Dan jangan banyak ngeluh tentang suami kita terhadap siapapun. Curhatnya sama Allah aja. Bahkan hatta engkau tuh ditampar suamimu karena engkau salah misalnya. Seandainya, semoga Allah menjaga kalian dan gak pernah terjadi seperti itu. Seandainya itu terjadi, jangan langsung curhat ke orang tua. Mi, aku ditampar suamiku, kurang ajar suamimu, kan gitu orang tua. Jadi kita harus apa? Pendam. Tapi memendamnya jangan terus ngeganjel ya. Jangan, santai aja. Ya inilah hidup untuk kita jadi lebih baik ya. Kayaknya aku jadi melebar kemana-mana karena temanya kan sebenarnya agar muslimah mantap menikah. Takutnya aku banyak ngomong nanti akhwat jadi nggak nikah ya. Enggak ya, insya Allah setelah pulang dari sini kalian akan langsung segera dimudahkan Allah untuk menikah. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya satu, banyak-banyak beristighfar ya, banyak-banyak beristighfar. Barang siapa dia itu memperbanyak istighfar, apa yang akan Allah berikan? Wa min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau banyak istighfar, yang pada galau-galau, galaunya tuh hilang. Yang pada punya masalah dan kesempitan gak kawin-kawin, dicabut juga jadi kawin. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang cowok ganteng, masya Allah, keren, solihah, lembut, penyayang. Tiba-tiba solih ya, solih solih dan penyayang sama kalian gitu. Jadi perbanyak apa? Sambil dengerin kita, dengerin Mas Udik, dengerin saya, perbanyak astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus mulutnya jangan berhenti. Kemudian wajahnya tolong jangan, bahasa Jawanya besengut, percantik ya. Wajahnya itu bukan dengan krim dari saya, dari krim DMBC, enggak. Percantik wajah bukan dengan krim pemutih gitu, bukan ya. Tapi dengan coba senyum. Ini wajahnya masih ada yang memang terbiasa jarang senyum. Hayo senyumnya ditambah, ya kan? Senyum sodakoh ya. Biar nanti insya Allah kalau suaminya ngelihat udah bahagia aja ya lihat kalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.